Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Latifah Syifa Amadina dengan NIM 255 100 100 111008 dari kelas J1D. Di sini saya akan menjelaskan terkait upaya pencegahan korupsi dalam perspektif Islam. Nah, korupsi sendiri merupakan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang tidak jujur. Tindakan ini bersifat melawan hukum, melanggar moral, kemudian merugikan hak serta kesejahteraan masyarakat luas. Dalam Islam, korupsi secara tegas diharamkan karena melibatkan unsur penipuan dan pengambilan hak milik orang lain sehingga dapat merugikan orang lain. Istilah korupsi sendiri dalam Islam yaitu ada gulul, yaitu penggelapan, arishwah, suap, al-sud, makan yang haram, al-sarikoh, pencurian, dan khianah, yaitu khianat. Di sini ada contoh tindak korupsi, yaitu kasus korupsi Palma Group yang sempat menggemparkan Indonesia. Pada kasus ini, pemilik duta Palma Group, yaitu Surya Darmadi, terbukti melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit secara ilegal dalam kawasan hutan di Indragiri Hulu, yaitu di Riau. Ia menyuap pejabat setempat untuk memuluskan perizinan yang dapat merugikan negara hingga puluhan sampai ratusan triliun rupiah melalui kerusakan lingkungan dan hilangnya pendapatan negara dengan total kerugian yaitu 104,1 triliun. Selanjutnya ada faktor penyebab dari korupsi yaitu integritas yang rendah ditandai dengan melakukan hal yang tidak boleh atau tidak seharusnya dilakukan. Selanjutnya terdapat mementingkan jabatan. Di sini mereka sudah terobsesi dengan jabatan yang mereka punya sehingga mereka melakukan korupsi untuk mempertahankan jabatan tersebut. Yang terakhir terdapat lemahnya penegakan hukum sehingga adanya kesempatan bagi seseorang untuk melakukan penyimpangan karena terdapat celah pada hukum tersebut. Selanjutnya terdapat dampak korupsi. Yang pertama terjadi lumpuhnya perekonomian negara, selanjutnya menurunnya kualitas pelayanan publik yang memicu kesenjangan sosial, dan yang terakhir rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan supremasi hukum. Nah, selanjutnya terdapat pencegahan dari korupsi. Yang pertama terdapat penguatan integritas dan moral. Pada upaya pencegahan ini, Islam menekankan bahwa fondasi utama anti korupsi yaitu keimanan dan ketakwaan. Jika seseorang itu sudah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi gerak-geriknya, maka ia akan takut dan menyadari akibat korupsi, hingga secara otomatis ia akan membentengi diri dari korupsi. Upaya ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu yang pertama dilaksanakan kurikulum pendidikan agama Islam, kemudian penyuluhan oleh penyuluh agama Islam, dan kampus berbasis Islam. Yang kedua terdapat upaya pencegahan yaitu siasa amaliyah atau transparansi. Pada upaya ini dalam sistem pemerintahan Islam, pengelolaan harta umat menuntut transparansi total dan pejabat publik atau pegawai negara itu merupakan pelayan masyarakat, bukan penguasa yang bebas memanfaatkan fasilitas untuk kepentingan pribadi, sehingga perlu dilakukan transparansi harta umat seperti aturan gratifikasi dan keterbukaan. Nah, untuk upaya pencegahan ini, contoh nyatanya itu yang pertama terdapat pelaporan harta kekayaan, kemudian terdapat sertifikasi etika publik dan birokrasi, dan terdapat pengelolaan keuangan masjid berbasis digital. Yang terakhir yaitu terdapat upaya pencegahan berupa penegakan hukum. Selain dilakukannya upaya preventif seperti penguatan integritas dan moral, perlu juga dilakukan upaya represif, yaitu dengan penegakan hukum. Upaya ini perlu dilakukan tanpa pandang bulu untuk menciptakan efek jera. Dan pelaku korupsi itu harus dikenakan hukuman takzir, yaitu hukuman yang setimpal dengan apa yang mereka perbuat. Untuk penegakan hukum sendiri, untuk contoh nyatanya itu terdapat fatwa haram MUI terkait korupsi, kemudian kerjasama KPK dan Ormas Islam, kemudian terdapat juga hukuman pemiskinan harta atau SAR. Nah, selanjutnya terdapat peran lingkungan. Jadi lingkungan itu bisa berperan menjadi dua. Yang pertama ada lingkungan yang mendorong adanya perilaku korupsi. Nah, pada lingkungan ini tuh terdapat tekanan gaya hidup yang konsumtif, kemudian pergaulan yang materialistik, dan toleransi sosial terhadap perilaku korupsi sehingga lingkungan akan memaklumi gratifikasi dan korupsi menjadi budaya. Sedangkan yang kedua terdapat lingkungan sebagai filter. Pada lingkungan ini terdapat lingkungan yang agamis, saling menasihati dalam kebenaran dan menjunjung transparansi sehingga mempersempit ruang gerak perilaku koruptif. Selanjutnya terdapat dalil untuk upaya pencegahan yang pertama itu yaitu integritas, penguatan integritas dan moral terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang menjelaskan tentang bagaimana menyimpan amanah dan menegakkan hukum. Selanjutnya untuk siasah maliyah itu terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Di sini terdapat larangan suap. Selanjutnya untuk penegakan hukum itu terdapat pada Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Di sini dijelaskan bahwa kita harus menegakkan keadilan
dan tidak boleh berlaku tidak adil. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.